Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapannya itu tidak ada kata-kata kotor, tidak ada kata-kata yang sifatnya melaknat, apalagi yang dilaknat itu adalah individu. Tidak ada, Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Pernah suatu ketika, ya, seorang sahabat berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menaiki kendaraan onta. Dia dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba ontanya itu terpeleset. Sahabat tadi mengatakan, ta'isa syaitan, celakalah syaitan. Terucap di mulut dia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taqul ta'isa syaitan. Jangan katakan ucapan seperti itu. Fa innaka idza qulta dzalika ta'azama hatta yakuna mislal bait. Kalau kamu ucapkan seperti itu, ucapan yang mengandung makian terhadap syaitan tadi, maka syaitan itu akan membesarkan tubuhnya, ta'azama hatta yakuna mislal bait, sampai syaitan itu besarnya seperti rumah. Walakin qul bismillah, akan tetapi katakan bismillah, fa innaka idza qulta dzalika tasaghara. Apabila kamu membaca bismillah ketika hewan tadi terpeleset, maka sesungguhnya apabila itu diucapkan, tasaghara, syaitan menjadi kecil, menciut dia, hatta yakuna mislaz dzubab, sampai-sampai syaitan itu kecil seperti lalat. Nah, sering kadang-kadang orang terpeleset atau kejepit pintu dan sebagainya, yang terucap adalah kata-kata makian. Nah, ini justru, ataupun dia, kalau dalam hadis ini, dia bahkan memaki syaitan. Jadi syaitan bukan makin takut, justru dia makin kuat. Karena ucapan kita yang kurang baik itu. Nah, pada saat kita mengalami hal-hal seperti itu, baca bismillah atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan itu tidak membesar. Dia melemah, dia menciut. Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengunjungi sahabatnya yang sakit, yang sedang mencela penyakit tersebut. Dia mengata-ngatai penyakit itu dengan perkataan yang tidak baik. Maka Rasulullah melarang mengucapkan kata-kata seperti itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa penyakit yang datang ini sifatnya adalah membersihkan diri kita dari dosa. Maka jangan penyakit itu dihina, jangan dicela penyakit tersebut, karena dia datang untuk membersihkan kita dari dosa. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan supaya kita menjaga ucapan kita, lidah kita itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan supaya kita tidak, seperti kita katakan tadi, tidak angkuh dalam berbicara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih mengatakan, "Idza qala ar-rajulu halakan nas, fahuwa ahlakuhum." Ketika seseorang berkata, manusia telah binasa semuanya, umat telah rusak semuanya, kata Nabi, maka sesungguhnya dialah yang paling rusak. Karena ucapan-ucapan seperti itu kadang-kadang orang yang mengucapkannya itu mengucapkan hal seperti itu karena kesombongan. Dia merasa diri dia lebih baik. Seolah-olah yang rusak itu orang, dia nggak rusak. Dia orang yang paling baik dan dia adalah calon penghuni surga. Yang lain neraka semua. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan kata-kata seperti itu, fahuwa ahlakuhum. Dialah yang paling binasa, dialah yang paling rusak. Ya. Jadi tak layak ucapan-ucapan yang seperti itu. Imam Malik mengatakan, apabila dia mengucapkan hal itu tahazzunan, motifnya itu karena dia merasa sedih dengan fenomena yang dia lihat. Dia menceritakan satu fakta yang dia lihat. Masyarakat sudah banyak meninggalkan salat, ini masyarakat banyak main judi dan sebagainya. Ini kaum wanitanya sudah membuka aurat dan sebagainya. Dia mengatakan itu karena kesedihannya melihat umat yang sudah jauh dari Allah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tidak mengapa, Imam Malik. Fala arab ba'san, ada masalah. Fa idza qala dzalika ajaban wa tasawwuran linnas. Nah, inilah yang dilarang. Apabila dia mengucapkan itu ajaban, dia menganggap diri dia hebat dan dia menganggap atau menganggap rendah orang lain. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Malik. Jadi ketika kita mengatakan tidak rusak semua manusia, tidak rusak semua umat, kita harus melihat diri kita. Atas dasar apa kita mengatakan itu? Apa alasan kita mengatakan itu? Apa motifnya? Kalau motifnya salah, seperti kata Imam Malik,
Nah, maka artinya kita disuruh jaga, hati-hati lidah ini jangan asal ucap, jangan asal bicara. Jadi ada etika-etikanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak pernah melaknat atau mencela seseorang secara individu, baik itu orang kafir, muslim maupun hewan. Nabi tidak pernah mencelanya. Sehingga para ulama mengatakan tidak boleh mencela seseorang secara individu, kecuali orang-orang yang telah mendapat nas dari syariat, seperti Abu Lahab, ya, seperti iblis yang ada nasnya dalam Quran, dalam hadis, itu silakan dicela. Tapi yang selain daripada itu tidak boleh dilaknat. Boleh melaknat kalau laknatnya bersifat umum. Nah, misalnya Nabi melaknat orang-orang yang menyerupai wanita, kaum laki-laki yang menyerupai wanita, itu dilaknat oleh Nabi. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau laknatnya secara umum, sifat bukan individu, maka ini masih dibenarkan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, laisal mu'minu bitta'an. Seorang mukmin itu bukanlah orang yang menuduh sehingga menciderai kehormatan orang lain. Walal la'an, seorang mukmin itu tidak suka mengutuk, melaknat. Walal fahish, orang mukmin itu tidak mau mengucapkan kata-kata jorok, kata-kata keji, kata-kata porno, itu bukan sifat orang mukmin. Walal badhi, orang mukmin itu tidak mau mengucapkan kata-kata makian, ya, penghinaan dan sebagainya. Ini adalah ucapan-ucapan yang harus dihindari oleh seorang mukmin apabila kita mengaku beriman pada Allah dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, ucapan Rasulullah itu semua baik, ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semua benar. Rasulullah mengucapkannya dengan sangat tepat, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kondisi. Kalau ada orang yang bertanya, dia punya masalah, maka Rasulullah menjelaskan. Dia perhatikan audiennya itu. Jadi Rasulullah tidak sekedar bicara saja. Benar yang disampaikan ini baik, tapi kadang-kadang kebaikan yang disampaikan tidak tepat waktunya, momennya tidak tepat, itu juga tidak efektif. Rasulullah memperhatikan itu semua. Makanya Rasulullah ketika ingin memberikan nasihat kepada sahabatnya, dia pakai waktu Rasulullah. Tidak selalu kapan dia ingin dia sampaikan. Rasulullah melihat kondisi para sahabatnya. Ini kondisinya sedang siap menerima nasihat atau tidak. Jadi dia paham betul psikologi orang yang dia dakwahkan. Ini ciri sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbicara. Dia memperhatikan waktu, memperhatikan momen yang tepat untuk dia sampaikan suatu pesan. Jadi banyak sekali ya khazanah tentang komunikasi, cara Rasulullah berkomunikasi ini luar biasa. Jadi kalau kita kumpulkan ini menjadi bahan yang sangat kaya ya untuk kita menggali bagaimana seharusnya seorang muslim, seorang mukmin itu melakukan komunikasi sehari-hari. Mencontoh dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis-hadis di bab ini sudah kita bacakan. Ada 2 hadis yang sahih, tapi ada satu lagi hadis 225, hadisnya tidak sahih. Ya. Di sini dikatakan Haddatsana Sufyan ibni Waqi', Haddatsana Jumai' ibnu Umar ibni Abdurrahman al-Ijli, qala haddatsani rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halah zauji Khadijah yukna Aba Abdullah an ibnin li Abi Halah anil Hasan ibn Ali qala sa'altu khali Hind ibn Abi Halah. Jadi di sini ada satu riwayat dikemukakan oleh Al-Imam Tirmizi dari Hasan bin Ali. Hasan bin Ali ini cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, sa'altu khali, aku bertanya kepada pamanku, paman dari sebelah ibu, ya, khali. Siapa namanya? Hindun ibni Abi Halah. Hindun putranya Abu Halah. Jadi Hindun ini anak Abu Halah. Abu Halah ini siapa? Abu Halah ini suami Khadijah yang pertama. Jadi Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Rasulullah, dia punya 2 orang suami sebelumnya. Meninggal kemudian menikah lagi. Salah satu suami Khadijah lah Abu Halah. Perkawinan Khadijah dengan Abu Halah melahirkan anak namanya Hindun.
Berarti ini anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Hasan bin Ali mengatakan, aku bertanya kepada pamanku, paman sebelah ibu. Karena Khadijah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahir putra-putri, salah satunya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Hasan bin Ali. Jadi Hindun dengan Fatimah ini adalah saudara seibu, lain ayah. Jadi Hindun ini adalah saudara seibu, lain abangnya Fatimah, Hindun ini. Makanya Hasan memanggil Hindun dengan panggilan Khali, pamanku. Aku bertanya kepada pamanku, Hindun ibni Abi Halah. Ini anaknya Khadijah, perkawinannya dengan Abu Halah. Wa kana wassafan. Jadi Hindun ini adalah seorang yang memiliki sifat wassaf. Wassaf ini artinya orang yang mahir sekali menceritakan sesuatu, mendeskripsikan sesuatu. Kalau dia melihat seseorang itu, dia bisa menceritakan tentang orang itu sedetil-detilnya. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi ada memang orang punya kelebihan seperti itu. Bisa menceritakan sesuatu secara detil, seperti apa adanya. Seolah-olah yang dia ceritakan itu ada di depan mata kita. Itu namanya wassaf. Jadi Hindun bin Abi Halah ini punya kelebihan itu. Fakultu, Hasan bin Ali mengatakan, sifli mantiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepadaku, gambarkan kepadaku tentang cara bicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya hadisnya panjang sekali, Bapak Ibu sekalian. Hadisnya beberapa halaman itu. Tapi yang dicantumkan di sini tentang mantik, tentang cara Rasulullah berucap, cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara. Disinilah kemudian Hindun menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang ini riwayatnya lemah karena di sini ada beberapa perawi yang tidak dikenal ya. Tidak dikenal. Jumai ibni Umar ini adalah perawi yang lemah ya. Kemudian ada seseorang haddatsani rajulun, seseorang yang tidak disebut namanya, tidak jelas siapa orangnya. Ada di dalam sanad hadis ini. Jadi Hindun ibni Abi Halah di dalam riwayat ini mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawasilal ahzan. Kata beliau, Rasulullah itu orang yang selalu bersedih, senantiasa bersedih. Tidak pernah gembira. Kesedihannya silih berganti. Ini kata beliau dalam riwayat ini. Dan ini mendapat kritikan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Jadi memang ketika sebuah riwayat itu lemah, ini patut dicurigai. Dan rentan riwayat yang lemah itu mendapat kritikan. Dapat kritikan dengan riwayat-riwayat yang lain. Hadis-hadis lain yang lebih kuat, yang lebih sahih. Maka kalau kita menemukan sebuah hadis itu dinilai dhaif atau lemah, biasanya isi dari hadis itu mudah sekali dikritik, mudah sekali dibantahkan dengan fakta-fakta yang didasari kepada hadis sahih. Misalnya dalam hadis dhaif ini dikatakan Rasulullah itu senantiasa bersedih, tidak pernah gembira, sedih selalu. Mutawasilal ahzan. Maka dikritik oleh Ibnul Qayyim, dia mengatakan ini hadis tidak sahih. Hadis Hindun ibni Abi Halah tentang sifat Rasulullah ini tidak sahih, hadis lemah. Di dalam sanadnya ada perawi yang tidak dikenal. Bagaimana mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersedih? Sedihnya berkesinambungan. Padahal Allah telah menjaganya dari kesedihan dunia dan sebab-sebab kesedihan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulnya untuk bersedih melihat tindakan orang kafir yang tidak mau beriman. Jadi Nabi dilarang bersedih melihat orang-orang tidak mau beriman. Yang penting Rasulullah sudah menyampaikan, yang tidak beriman ya sudah. Dia memilih untuk tidak beriman. Jangan bersedih. Kemudian Allah sudah mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Maka dari manakah datang kesedihan itu? Tidak mungkin Rasulullah selalu bersedih seperti yang disebutkan di dalam riwayat ini. Kemudian disebut daimal fikrah. Rasulullah senantiasa berfikir. Ya, kalau ini mungkin maknanya benar ya. Ya, memang Rasulullah itu tidak pernah berhenti berfikir untuk kemaslahatan umat ini. Jadi tidak semua isi dari hadis dhaif itu tidak benar, ada yang benar. Ketika dia benar ya kita katakan itu benar. Kenapa? Karena didukung oleh riwayat-riwayat yang kuat, yang sahih. Kemudian dikatakan di sini laisat lahu raha. Rasulullah tidak pernah beristirahat. Maksudnya selalu Rasulullah itu
disibukkan dengan perhatiannya kepada umat sehingga beliau tidak istirahat. Masalah apakah Rasulullah tidak pernah beristirahat dari memikirkan umat ini? Ya mungkin kalau kita pahami bagaimana Rasulullah itu sangat kuat dalam berdakwah, berjuang, ini ada benarnya. Jadi Rasulullah selalu berpikir tentang umat ini sehingga seakan-akan Nabi tidak pernah beristirahat. Bukan artinya Nabi tidak pernah tidur, ya Nabi tidur dan sebagainya. Tapi mungkin maksudnya di sini tidak pernah Rasulullah berhenti memikirkan tentang kebaikan bagi umat ini. Mungkin kalau kita cari pembenarannya dari hadis lain itu kita temukan. Misalnya ada hadis riwayat Ahmad mengatakan innama yastarihu man ghufiralah. Orang yang beristirahat itulah orang yang telah mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi selama kita belum yakin kita ini diampuni oleh Allah, maka tidak ada istilah istirahat. Kapan istirahat itu kita dapat? Dalam hadis sahih, ketika kita sudah diampuni oleh Allah. Dan kita tahu diampuni oleh Allah atau tidak di sana nanti di akhirat. Artinya tidak ada istirahat di dunia ini berarti ya, istirahat di akhirat. Kemudian Ibnu Mas'ud dalam hadis sahih juga mengatakan la rahata lil mu'min duna liqa'illah. Seorang mukmin itu tidak ada istilah istirahat sebelum dia bertemu dengan Allah. Jadi baru istirahat nanti kalau sudah jumpa dengan Allah, baru di sana istirahat. Ada seorang bertanya kepada Imam Ahmad, apakah istirahat itu ada di dunia ini, wahai Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan, tidak ada istirahat di dunia ini. Kapan istirahat, wahai Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan, inda awali qidamin yadha'uha fil jannah. Istirahat itu ketika kaki kita sudah menginjakkan tanah surga. Di situ baru istirahat, kata Imam Ahmad. Jadi nggak ada istilah istirahat. Tapi tidur boleh ya, malam ini boleh tidur. Maksud istirahat ini artinya kita terus-menerus berjuang, bermujahadah, melawan hawa nafsu, melawan syaitan, terus bersabar di atas ketaatan, sabar menghadapi maksiat, sabar menghadapi kesulitan-kesulitan, musibah-musibah dalam hidup ini. Itulah perjuangan kita. Ini yang dimaksud tidak ada istirahat seperti itu maksudnya. Kecuali apabila seseorang telah mendapatkan ampunan Allah, ketika seseorang sudah bertemu dengan Allah, ketika seseorang sudah menginjakkan kakinya di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, pengajian kita malam ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.